dari kasih Allah kepada bangsa pilihannya. Jadi harus dilihat dari kasih yang surgawi, ya. Nah, karena kasih ini sudah retak, hancur, karena ada pemuda lain, Lucifer, atau nanti itu merupakan suatu perzinahan. Kalau ada lagi kekasih di luar dari Allah, ya, karena buku James, buku Yakobus itu katakan persahabatan dengan dunia, perzinahan terhadap Allah, perseteruan, permusuhan. Nah, Allah kan memulai perkataan, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu, ular beludak, Lucifer, dengan keturunan wanita ini di buku Genesis itu. Ya, Genesis 3 ayat 15. Jadi, tidak boleh ada pemuda lain atau kekasih lain di dalam hati kita kecuali Allah, pencipta, maha kuasa, kekal, juru selamat, Bapak surgawi kita. Ya. Nah, saya sering tuh mendengar, aduh saya takut sih nanti akan kejadian seperti ini. Ya. Aduh, bagaimana ya? Kalau saya lakukan ini, nanti dia marah. Atau tidak disambut dengan sukacita. Enggak, bukan itu pokoknya. Kamu berjalan dengan Roh Kudus atau tidak. Itu saja. Nah, bangsa Israel mulai bersungut-sungut waktu di padang belantara itu. Sudah keluar dari tanah Mesir, merdeka, tetapi tidak memuji dan menyembah Allah dengan imannya. Nah, buku Roma 14 katakan, segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Segala sesuatu yang bukan karena kasih kita mutlak, murni, total, absolut kepada Allah Bapa kita, maka itu adalah dosa. Ya. Hanya karena tidak percaya. Jadi Allah memberikan suatu gemblengan pengajaran 40 tahun yang seharusnya bisa berjalan dalam 11 hari ke tanah perjanjian. Ya. Iya betul. Itu untuk membentuk iman mereka, kedewasaan rohani mereka. Waktu itu bangsa Israel. Ya. Jadi itulah sebabnya kita harus mengerti, bukan hanya tahu siapa Allah kita itu, Allah kasih. Kasih itu adalah Allah dipandang dari mata kasih. Dan kita juga seharusnya mengembalikan kasih Allah itu dengan iman percaya kita.
Ya, bukan hanya dengan perkataan orang bilang ya sah-sah saja. Enggak, bukan orang mensahkan kita menjadi anak Bapa surgawi. Bukan. Allah Bapa itu sendiri yang mensahkan kita. Dengan apa? Spermanya, benihnya, firmannya. Itu kita dilahirkan kembali. Karena yang lama itu sudah dizinahi oleh Lucifer. Dan Adam pun merelakan istrinya dizinahi di hadapan Adam. Itu artinya. Jadi Allah murka. Saking kasihnya Allah ini kepada umat manusia yang diciptakan serupa dan identik dengan kemuliaannya yang kekal itu. Indah, mulia, kekal. Jadi apapun tantangan sekarang ini yang ada di hadapan kita ini, ya, selalu kita harus ingat itu salib. Salib itu tanda kasih Allah yang mutlak. Nggak ada kasih yang seperti itu. Dan kekal. Dan tandanya pun tambah. Bukan kurang. Karena pendamaian itu sudah diberikan dari atas, bukan dari bawah. Nah, inilah yang perlu kita pelajari nih setiap saat. Ya. Dan saya rindu supaya Bapak Pendeta Titos juga membawakan jenis-jenis penyembahan waktu di zamannya Musa. Supaya jangan ada orang lagi mengatakan bahwa oh Bapak ini, oh Ibu ini anti perjanjian lama. Tidak. Justru perjanjian lama itu harus dipelajari. Keharusan itu. Karena kalau kita nggak mengerti perjanjian lama, perjanjian baru pun nggak akan bisa kita mengerti. Harus ada yang lama dulu, baru ada yang baru. Ya, jadi jangan salah kita. Udah kalau Allah bilang, aku sudah peti matikan itu semua, termasuk berhala-berhalamu itu, karena dari suku Levi ada lembu emas, masa mau kita bawa lagi kepada perjanjian baru? Ya nggak bisa lah. Dan itulah hati Allah itu. Ya, binasa orang di padang belantara itu karena tidak percaya. Jadi jangan ada lagi katakan, wah saya takut. Ah saya ini. Enggak, Allah tidak memberikan roh ketakutan. Tapi roh keberanian. Dan semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya kita harus pelajari Roh Kudus ini. Pelajari Alkitabnya. Jangan hanya mendengar-dengar aja dari orang. Itu nggak cukup itu. Dan jangan menduakan. Itu salah satu dari firman yang dikutip ini. Ya, Allah bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk, bangsa Israel tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian karena mereka tidak percaya. Lalu ayatnya yang ke-17, Ibrani 3 ayat 17 itu dikatakan, kepada siapakah Allah berduka cita selama 40 tahun? Sudah dikatakan berulang-ulang kali, kalau kita tidak percaya lagi dengan Roh Kudus, dengan kasih Allah dari Bukit Golgota itu,
Roh Kudus akan berduka cita. Iya, di perjanjian baru dia tidak akan keluar. Sampai apakah kita nanti meninggalkan dunia ini duluan, baru Roh Kudus kembali kepada Allah Bapa. Kita yang tidak percaya, yang mendukakan Roh Kudus saja kerjanya, masuk ke dalam Hades, penantian yang panas. Karena kita apa? Karena kita di torment, kita di apa itu namanya? Kita di belenggu dengan dosa-dosa kita sendiri. Pelajarilah itu Lukas 16. Ya, antara Abraham dan Lazarus dan orang kaya itu. Jadi jangan main-main, saudara-saudara. Udah saya katakan, membatalkannya itu, hukum Taurat Musa itu pakai darah. Ngerti nggak kalian artinya darah? Jadi jangan main-main ini. Nggak main-main memang. Ya, sekalipun demikian, memang Allah menyelamatkan sisa bangsa Israel. Sisanya. Tidak semua. Karena sampai dengan saat ini mereka masih tidak percaya bahwa Mesias yang mereka nantikan itu, Sang Raja itu sudah datang waktu itu. Dengan kita memperingati Natal, Advent pertama. Dan dia akan datang yang kedua kalinya sebagai Hakim Maha Agung. Ya. Nah, jadi tolong diperhatikan nih, teman-teman. Lepaskan keberhalaan kita itu. Yang namanya baptis, selam, perpuluhan, sunat, sakbat, dan upacara-upacara keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Udah diselesaikan oleh Yesus. Jadi tolong, mulai dari orang tua sekarang, didik anak-anak kalian itu sesuai dengan Alkitab. Jangan dengan dogma dan peraturan-peraturan gereja. Jangan. Kalau itu bertentangan dengan kehendak Allah, perjanjian baru. Semua pakai nama baru. Ya, jadi bukan yang lama lagi, teman-teman sekalian. Kalau kalian sudah belajar kayak begini, kalian nggak mau juga melepaskan seperti Rasul Paulus itu, melepaskan keagamaannya, dia lepaskan. Berikut apa? Peraturan-peraturannya dan perintah-perintahnya. Makanya dialah yang menulis perjanjian baru ini dengan sedalam-dalamnya. Justru bukan ke-12 murid Yesus yang mengajarkan bahwa tubuh kita ini bait roh Allah. Bukan. Cari kalau ada 12. Nanti bawakan ke sini biar kita pelajari dulu. Ya. Itu sebabnya Allah hanya bisa memberikan pribadinya itu, Roh Kudus. Nggak bisa lagi yang spiritual dicampur dengan yang natural, yang kedagingan, yang sudah berada di dalam kutub dosa kematian. Nggak bisa. Pendeta-pendeta Levi itu dulu dipakai oleh Allah itu karena Yesus belum lahir waktu itu. Dan belum menyudahinya di Bukit Golgata. Hanya di bukit itulah Yesus katakan sudah selesai. Semua yang ada di Bukit Moraya, semua yang Abraham lakukan, termasuk perpuluhan tuh. Waktu itu Bapak Andrew tanya, ya Abraham melakukan perpuluhan, diam mulutmu, diam. Karena kamu nggak mengerti, kamu hanya tahu, boleh tahu, tetapi tidak mengerti maksud Allah. Ya,
Yang di Bukit Golgota itu menyudahi Bukit Moriah, menyudahi Bukit Sinai. Dan Yesus ditimpakan tubuhnya dengan semua kutuk dan dosa kita. Baru dia bisa bawa ke kayu salib. Ya, jadi kalau kita sudah dimerdekakan oleh Allah, semerdeka-merdekanya sebagaimana darahnya itu murni, baru berkuasa, ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Masih lagi orang pakai minyak urapan. Bagaimana ini kita belajarnya? Coba, bagaimana? Itu semua simbol-simbol itu yang di perjanjian lama. Yang wujudnya apa? Kata buku Kolose 2. Wujudnya Kristus. Kalau Yesusnya masih tidak cukup untuk kita, jangan sampai kita semua ini binasa. Menduakan Allah, menduakan Roh Kudus, menduakan darah anak domba Allah, menduakan nama Yesus di atas segala nama. Ya, kita nggak perlu lagi yang benda-benda itu tanda itu semua. Sudah binasa itu semua tanda-tanda itu di Kristus. Itu yang kita harus pelajari sungguh-sungguh. Supaya pada waktu kita berangkat dari atas muka bumi ini, bertemu dengan Allah Bapa kita karena Roh Kudus yang membawa kita kepada Allah Bapa melalui darah anak domba Allah itu. Ya, itu. Jadi darah anak domba Allah itu metrai. Metrai roh Allah. Tanpa itu kita semua binasa. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus membawakan itu. Karena dia sudah melalui hal itu. Rasul Paulus ini. Dulu dia membenci Yesus. Karena dia fanatik sama agama Yahudi. Keagamaan. Itulah orang pertama yang diselamatkan oleh Yesus sesudah Yesus masuk ke dalam kemuliaannya kembali. Allah katakan, aku belum selesai dengan umat kekasihku Israel. Termasuk kita semua nih. Israel, Yahudi rohani. Sampai nanti gereja Allah itu terbentuk dan komplit sempurna oleh pekerjaan Allah sendiri, barulah rapture datang. Sesudah itu baru ada great tribulation. Jadi gereja, jemaat Allah, tubuh Kristus harus diangkat dulu. Baru great tribulation terjadi. Berarti kita nggak akan dihukum, teman-teman sekalian, kalau kita benar di mata Allah. Udah dikatakan Roma 8 itu, tidak ada hukuman bagi mereka yang sudah dibaptis ke dalam Kristus. Siapa yang membaptis kita ke dalam Kristus? Kristus itu sendiri melalui rohnya yang kudus. Itu sebabnya sesudah Pentakosta digenapi, sesudah baptisan Roh Kudus digenapi, baru murid-muridnya bisa menginjil. Jadi bukan karena baptis selam, teman-teman sekalian. Bukan. Itu semua masih tanda itu yang dikerjakan oleh pendeta-pendeta pada waktu itu. Pada waktu Musa. Ya, tapi dibangkitkan lagi tuh. Karena kita terlalu percaya sama pendeta-pendeta. Ya, kita pikir, wah kan tapi pendeta kan pilihan Allah. Belajar kalian yang benar. Jangan tanya siapa-siapa. Pelajari itu Alkitabmu. Itu surat cinta kasih Allah Bapa itu. Dan kita mendengar suara Roh Kudus nomor 1 dari situ. Ya, bukan
suara-suara orang lain. Kalau gitu kita menduakan Roh Kudus. Kalau kita masih merasa lebih senang mendengar dari orang lain. Buktinya apa? Selamat? Enggak, saya enggak selamat. Saya binasa malah. Karena saya diberkati dengan apa? Dengan berhala. Ya, baptis percik nggak cukup waktu kamu masih kecil, sister. Sekarang nggak ada yang bisa ngibulin kita lagi. Atau saya, nggak ada. Karena Roh Kudus sudah berbicara langsung dengan saya melalui firman-Nya. Kalian juga harus begitu. Ya, minta sama Roh Kudus untuk membasuh anak saya nih. Nggak tahu apa artinya baptisan. Baptisan yang benar itu udah dikatakan baptisan Roh Kudus. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang daging natural, fisikal tuh nggak ada. Sudah dilebur oleh darah anak domba Allah. Ya, itu sebabnya nih buku Ibrani ini salah satu buku di dalam Alkitab kita, sekalipun itu tidak mengajarkan iman, harap, kasih, doktrinnya, tapi membedakan antara perjanjian lama pada waktu Musa dan sesudah Kristus hadir atas muka bumi ini, firman Allah yang menjadi manusia dan berkarya sampai ke Bukit Golgata, sampai kepada kebangkitan, sampai kepada perjanjian baru itu digenapi di dalam loh hati kita yang baru oleh darahnya, sampai dengan Yesus naik kembali kepada kemuliaannya, kita juga secara rohani, di mana Kristus, kita juga berada bersama-sama dengan Kristus. Dan Dia berikan kepada kita rohnya yang kudus pada waktu kita mengaku percaya di dalam darah iman anak domba Allah itu. Itu teman-teman sekalian. Dan pegang itu sampai kita pergi kepada Allah Bapa atau sampai rapture datang. Karena Dia hanya bisa melihat darah kelahiran baru. Bukan yang lama. Dimasukkan ke dalam Kristus. Dimasukkan ke dalam rohnya yang kudus. Itu baptisan yang benar. Ya, jadi jangan mau lagi kita dikibulin sama orang-orang yang mengatakan bahwa oh si ini melakukan ini, si ini. Stopnya tuh harus di Bukit Golgata. Udah saya bilang. Firman katakan itu. Yang lama sudah selesai. Aku penuhi, kata Yesus. Tetelestai. Sudah aku bayar lunas. Udah dikutip juga di kitab Isaiah, di kitab Micah, di kitab Jeremiah, ya, dan juga di buku Genesis. Allah yang memulainya, Allah juga yang mengakhirinya di Bukit Golgata. Pakai darah semua. Nggak ada tuh baptisan selam, nggak ada. Kecuali di masanya Musa di buku Keluaran. Habis perkara di situ juga ada tabut perjanjian yang ditutup. Peti matikan itu semua. Dan disegel dengan darah anak domba Allah. Nah sekarang Yesus duduk di atasnya. Itulah yang harus kita imani sang Yesus itu. Bukan keagamaan-keagamaan lagi. Agama itu jijik bagi Allah. Ya, nanti kalau kita pelajari kitab Laodicea itu, Revelation 3, ya, Wahyu 3, baru jelas di situ, oh rupanya Yesus itu muntah ya dengan keagamaan. Muak dia, jijik, bau, busuk. Merupakan suatu penghinaan kalau kamu melakukan agama. Karena kamu pikir dengan kebaikan-kebaikan kita semua, apa segala dan macam itu, kita bisa
meminta Allah berhutang budi sama kita. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Udah zamannya Musa itu udah dikasih lihat. Ya, jadi tolong teman-teman perhatikan. Puji Tuhan kita belajar perjanjian lama dengan Bapak Pendeta Titos, ya. Dan saya harap terus dibukakan dulu sampai itu semua jelas di mata kita mengenai tabut perjanjian itu sudah selesai, kata Yesus. Ya, dan kita pelajari terus di kitab Ibrani. Itu terima kasih teman-teman sekalian. Supaya doa-doa kita juga jangan terhalang hanya karena kita masih mau melakukan perjanjian lama. Nggak bisa, teman-teman sekalian. Itu sebabnya ada yang lama, ada yang baru. Ya, bukan kita yang bagi-bagikan itu. Bukan. Allah sendiri yang membuat pembagian itu. Jelas-jelas udah Abraham, Sarah, juga Petrus, ya, Kefas. Itu teman-teman sekalian, Jerusalem baru. Ya, apalagi pakai dong yang baru, jangan yang butut, yang lama, yang busuk, yang bau. Tuh. Jangan pakai yang baru. Ya, supaya kita juga berkenan di mata Allah, Bapak kita. Terima kasih teman-teman. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan Raja kita di atas segala raja. Dan mari kita terus belajar dan bertumbuh lebih dewasa, lebih dalam lagi. Berakar sampai buahnya itu kelihatan dan dapat dinikmati oleh sesama kita untuk kemuliaan Allah, Bapa kita di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke. Silakan Sister Marion. Ya, saya hanya mau ini saja yang sedikit. Karena Sister Shines bilang mengenai Pak Andrew, ya, waktu kesempatan minggu lalu, beliau sempat menanyakan, Abraham juga melakukan perpuluhan. Nah, mungkin di sini ya, saya mendapat gambaran bahwa Pak Andrew ini tidak seperti yang tadi Sister Shines katakan, tidak mempelajarinya lebih dulu dengan kronologi dari firman Tuhan ini. Seperti halnya juga saya dulu, ya, sebelum saya pelajari lebih jauh lagi firman Tuhan ini, kenapa Abraham melakukan perpuluhan? Di situ kan belum dimulai zamannya Musa, Taurat itu, ya kan? Jadi tolong diperhatikan, itu hanya sebagai pengucapan syukur dari Bapak iman kita Abraham. Jadi belum berlaku Taurat di situ, ya. Jadi mohon, mari kita bersama-sama mempelajari Alkitab ini dan coba baca dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Kronologinya, sejarahnya ini perlu sekali supaya mendapatkan jawabannya nanti. Itu. Dan dapat membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Begitu. Ya. Jadi saya doa dan berharap Pak Andrew dan juga teman-teman yang lain yang belum memahami kronologi dari perjalanan-perjalanan Alkitab ini ditulis, ya,
Tolong, mari kita pelajari. Bertanya tidak salah, sebetulnya bertanya. Tapi kita juga harus mau menyertai diri kita untuk membaca Alkitab itu. Jangan hanya putus, cukup di dalam mendengar. Ya, iman bertumbuh dari pendengaran, betul. Tapi hati-hati, kita juga dituntut oleh Tuhan Yesus untuk belajar langsung dari Roh Kudus. Firman Tuhan ini. Ya, oke, saya hanya mau mengingatkan ini saja. Juga di situ dia memberitakan. Ya, jadi bisa di mana-mana. Nah, jangan kita terbeban hanya untuk apa? Menghiasi gereja-gereja, padahal jiwa-jiwa di luar sana masih berantakan. Itu ya, orang kita kan pakai itu 2 Korintus 9. Ya. Siapa yang memberi sedikit juga akan menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Tetapi ini jangan dijadikan ukuran bahwa, oh nanti kalau saya hanya kasih segini, saya dapatnya segini. Tidak. Maksudnya Allah, berilah dengan sukarela. Maka Allah yang akan mencukupkan segala sesuatu kembali kepada kamu. Itu. Yang penting jiwa-jiwa ini. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita tidak disuruh memperkaya atau memperindah bangunan. Nih, memperindah nih tubuh gereja jemaat Allah dengan kemuliaannya. Itu teman-teman sekalian. Makanya kita dimasukkan ke dalam Kristus. Supaya apa? Kristusnya yang terlihat. Nah, kalau Kristus di dalam kita, berarti kita mengikut apa yang Kristus kehendaki. Itu, teman-teman sekalian. Jadi memang hanya ada satu persembahan aja. Sebagaimana Yesus, Rasul Paulus mengatakan, sekarang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, benar, dan berkenan kepada Allah. Nah, kalau dibilang tubuh, berarti semua apa yang tubuh lakukan. Itu. Dan kepala. Ya. Jadi maksudnya biar Kristus yang pimpin kita kemana jiwa-jiwa yang dia mau kita tangkap, kita beritakan berita baik, berita keselamatan, berita kasih karunia, pengampunan, pendamaian, dan kelahiran baru. Dan boleh tuntun, nih, kamu pergi ke gereja ini untuk mendapatkan apa? Bimbingan, pengajaran iman Kristen. Boleh. Atau kita sendiri juga boleh menuntun itu orang. Ya, buat jadwalnya. Itu pun yang dilakukan tubuh. Jadi waktu penghasilan kita, ya, dan apa? Pembelajaran Alkitab. Itu yang penting sama Allah. Itu sebabnya dia berikan kita rohnya yang kudus. Nah, kalau roh kudus diatur-atur dengan roh kudus, saya diminta juga nih untuk melakukan perbudakan. Bagaimana roh kudus mau memberkati kita tanpa ada peraturan-peraturan? Nggak bisa, karena hati kita, nomor satu tuh kalau ada hukum Taurat Musa itu masih diberlakukan,
Ya, nomor satu itu menjadi pikiran. Apa saya betul nih memberikan ini? Dan kebanyakan hanya orang-orang yang berduit yang bisa melakukan perpuluhan. Lihat, perhatikan di dalam hidup ini. Ya, hanya orang-orang yang berduit umumnya. Nah, Allah mau melepaskan kita dari semua perlakuan-perlakuan perjanjian lama itu yang tidak satu pun dapat melakukan dengan sempurna. Karena Allah syaratnya itu harus sempurna, kudus, benar, dan menyenangkan hati Allah. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Kalau bukan Yesus. Itu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita sudah diberikan kemerdekaan, mari kita beri aja di dalam nama Yesus. Jadilah ini untuk pekabaran Injil kasih karunia, membawa jiwa-jiwa. Itu. Bagaimana dengan gereja-gereja yang di pedusunan itu? Ada indahnya. Itu. Ada lagi yang meminta, ya kita mau melebarkan gereja kita karena sudah bertambah jiwa. Ya. Silahkan kalau ada yang berminat. Ya, tapi masih banyak lagi jiwa-jiwa yang perlu ditangkap, diselamatkan. Itu supaya jangan ada satu jiwa pun binasa, kata Allah. Ya, di dalam memberikan tumpangan juga. Itu salah satu itu panggilan kasih karunia Allah. Ya, itu teman-teman sekalian. Dan ingat, Allah tidak mengutus kita satu orang, selalu berpartner. Nah, ini partnership inilah dengan orang-orang kudus. Ya, yang perlu ditingkatkan. Gitu. Komunitas kita dengan teman-teman seiman. Itu teman-teman sekalian. Berdiakonia juga ya. Salah satu bagian dari memberkati orang, melihat kasih karunia Yesus dari setiap pemberian. Apapun itu. Terima kasih. Oke, Sister, terima kasih. Jadi memang harus rela. Mungkin kalau kita nggak rela memberi, besar sekalipun kayaknya ini menurut tangkapan saya ya, Sister. Besar sekalipun nggak akan sesuai juga firman Tuhan, nggak akan digenapi juga firman itu sama orang itu. Karena apa tujuannya? Sudah untuk memuaskan hatinya gitu, untuk menyenangkan di nafsunya kan gitu. Itu menurut saya sih, kalau yang lain terserah lah. Jadi memang harus yang sukarela. Nah, gitu. Karena saya jadi dapat rasakan kan saat saya ini eh, karena memang itu pelayanan memang butuh karena untuk jiwa-jiwa gitu kan. Dengan segera di ini Tuhan diganti Tuhan memang. Saya bilang istilahnya gini, kalau kalau 50 jadi 500.000 coba. Itu di luar dari apa? Di luar dari pemikiran saya gitu. 40.000 yang terjadi 400.000 dikasih. Jadi memang kalau akal manusia yang apa ini yang penuh dengan keinginan-keinginan yang berlebih ini jadi kayak ujung-ujungnya jadi kayak togel kan gitu. Dikasih kalau aku memberi 50, aku kasih dulu 500.000 biar jadi 100 kali lipat kan gitu. Kalau udah begitu tujuannya itu kan hangus begitu saja. Gitu menurut aku. Tapi kalau memang dia dengan sukarela memberi, menolong atau apa yang susah gitu,
Nah, itu yang diperhitungkan Tuhan. Menurut saya yang seperti itu. Iya, Ya. iya, Mama Bun, aku Ingat mau juga, share sesuatu. Iya, Ya, uh, iya, ada juga yang begini ya, bahwa memang kita perlu belajar bahwa melihat Tuhan kita tuh bukan yang kejam ya. Tapi ada banyak orang, nggak usah kita bicara banyak. Aku punya Eda nih, Bu Maria ya, Mama Embun. Eh, dia rutin memberikan perpuluhan sampai dengan hari ini karena ternyata dia itu takut kalau dia tidak kasih perpuluhan, Tuhan akan hentikan berkatnya gitu. Jadi melihat Tuhan itu seperti kita melihat diri kita. Kalau aku melihat ya, diri kita mungkin begitu. Kalau orang baik sama kita, kita baik sama dia. Dia melihat Tuhan hanya sebatas itu. Sehingga dia setiap kali, setiap bulan, dia selalu memberikan perpuluhan. Ternyata karena dia selalu begini. Misalkan ada orang ngobrol gitu. Dia selalu ingatkan sama orang itu begini. Jadi dari obrolan itu, aku bisa menilai bagaimana pemikiran dia. Dia bilang, kamu jangan lupa ya, setiap bulan harus berikan perpuluhan supaya berkat kita ada terus. Aku bertanya dalam diriku sendiri, kalau apakah Tuhan nggak akan kasih berkatnya kalau kita nggak kasih perpuluhan, gitu kan? Emangnya Tuhan, emangnya Tuhan seperti itu? Kayaknya kok cara dia memandang Tuhan itu kok pendek banget ya. Jadi Tuhan itu kan nggak sebatas dengan materi. Jadi aku kadang bicara begini, Tuhan kan nggak perlu uang kita. Di situ kan istilahnya pemberian itu sebenarnya nilainya adalah sebuah hati yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi bukan rupiahnya, Tuhan untuk apa sih rupiah betul nominal itu sekali. ya kan? Nominal itu Betul, nggak penting setuju. untuk Tuhan gitu. Tapi kadang ya ini aku ini terjadi memang di keluargaku sendiri bahwa melihat ketuhanan itu seperti itu. Jadi alasan dia memberikan perpuluhan sampai hari ini karena ketakutan apabila dia tidak berikan perpuluhan, Tuhan gak kasih berkat kepada dia. Itu kasihan banget untuk orang-orang yang seperti ini pemahamannya gitu loh. Ya paling itu ya yang aku gambaran orang. Jadi dia baca Alkitab, dia baca firman Tuhan. Tapi kalau dia masih berpikir bahwa perpuluhan itu karena dia baca di Maleaki rupanya kan, di Maleaki kan seperti itu memang. Tapi apakah kita kembali ke situ gitu ya? Jadi aku melihat uh, Edaku ini memandang ketuhanan itu sangat pendek ya, sangat sangat jadi menakar Tuhan seperti itu aja. Padahal Tuhan nggak begitu gitu loh. Ya itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. ya. Jadi ukurannya memang kasih. Jadi kalau Iya. Allah sudah memberikan seluruh hidupnya darah itu artinya keseluruhan hidup, ya. Nah, demikian juga lah Allah meminta kepada kita supaya engkau memberikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Ya. Dan juga ingat itu, yang Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Ya. Asalnya kan dari yang kecil tuh. Tapi Yesus persembahkan kepada Bapa. Akhirnya kalau tadi Ibu Ring Jumat bilang itu di luar dari pemikiran kita itu. Kok bisa 2 roti, 5 ikan mencukupi 5.000? Lalu ada sisanya lagi. Bagaimana tuh? Ya, karena udah diserahkan oleh Yesus kepada Bapa untuk kemuliaan Bapa. Karena ini ada jiwa-jiwa yang kelaparan. Sudah mendengarkan firman. Nah, sekarang diberilah makanan jasmani gitu. Itu kan pelajaran bagi kita. Murid-muridnya aja ada yang bilang, ya ampun, Yesus nggak ada lagi, toko-toko udah tutup, udah jam sore, suruh aja mereka pulang, repot-repot. Nah, itu dipelajari
Ya. Nah, yang kayak begini-gini di 2 Korintus 9 itu dikatakan Allah lah yang mencukupkan kamu. Bahkan nanti baca itu, ya. Bahkan melipat gandakan supaya bukan hanya kamu aja yang cukup, tetapi juga orang-orang lain. Dan tujuan Allah apa? Supaya membangkitkan pengucapan syukur bagi nama Allah. Nah, ini yang perlu kita pelajari itu. Makanya waktu itu kan kita pakai 2 Korintus 9 itu 6 sampai 15 itu. Ya, itu di perjanjian baru tidak ada lagi hukum-hukum atau peraturan-peraturan, nggak ada lagi. Karena kasih itu ukurannya apa? Yesus bilang, darahnya itu mahal harganya. Nah, nggak ada, seperti tadi Ibu Lazarus bilang, nggak ada nominalnya kalau mahal. Mahal itu darah ini, lifestyle kita, hidup kita ini. Itu yang Allah lihat. Ya, karena di situ kan di judulnya aja 2 Korintus 9 itu kan katanya memberi dengan sukacita, membawa berkat, menyenangkan hati Allah. Itu. Jadi tolong kita pelajari semuanya lah, ya. Dan ini yang kita pelajari ini sekarang perjanjian lama ini supaya waktu kita mempelajari kitab Ibrani ada perbandingannya gitu. Nggak sama katanya. Yang pertama tidak sama dengan yang baru. Nah, mari kita lihat perbedaannya di mana nih. Dan Allah menghendaki perjanjian baru, bukan yang lama. Karena yang lama itu perbudakan karena dosa. Sudah dari dosa Adam. Nah, sekarang yang baru kasih karunia nih dari atas. Murni, kudus, benar, menyenangkan hati Allah Bapa. Itu yang perlu kita gumuli sekarang. Ya, ya, terima kasih teman-teman sekalian.